pertama pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Semri J. Hasole STH, sedangkan Pendeta Binyawati Kolondama STH memimpin kebaktian tamu 3, dan Pendeta Jenny Defretes Tulan STH memimpin kebaktian di pos Maranatha di pos Kosanapur. Demi ketenangan dan ketertiban dalam berbakti, segenap majelis Jemaat Petra menghimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang membawa HP agar dinonaktifkan selama kebaktian berlangsung, dan bagi saudara-saudari yang membawa anak-anak agar membimbing anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan baik. Panggilan beribadah. Pada minggu ini 3 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah muda dinyalakan. Artinya sukacita yang kita alami pada hari Natal yang dilambangkan dengan warna putih sudah tidak tertahan lagi. Dalam masa pertobatan ini, sukacita kita memuncak menyambut kelahiran Kristus. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Saya jemput Bapak Mama berdiri dan kita memuliakan Tuhan dari PKJ nomor 3 ayat 1. Ibadah Minggu Advent keempat ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang kasih setianya sampai selamanya. Kiranya Tuhan Sang Penolong yang melimpahkan damai sejahtera akan menyertai saudara semua. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent keempat. Advent yang terakhir dengan tema berdamailah dalam menyambut Allah. Karena itu nats yang membimbing kita diambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami terkadang meragukan janji penyertaan-Mu dan lebih mengendalikan kata hati kami. Iman kami rapuh dan hati kami pun tertutup bagi-Mu. Kami mohon, kami sering menyebutkan janji palsu. Dengan mudah kami mengingkari janji yang sudah diucapkan, sehingga mengecewakan Tuhan dan sesama. Kami mohon, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi kamu. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Dari kuasa seluruh
Dengan sukacita kami jemaat berdiri dan bermazmur kepada Allah secara berbalas-balas. Mazmur 89 ayat 2 sampai 5 dan ayat 20 sampai 27. Saya membacakan ayat berangka genap. Jemaat Tuhan memuliakan Allah membacakan ayat berangka ganjil. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia akan seru kepadaku, Bapakku, Allahku dan Tuhanku bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Allah masih bersama dengan kami, sehingga kami ada dalam persekutuan ibadah pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkati kehidupan kami, agar kami layak mendengar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang Allah tempatkan hari ini, berkati hamba-Mu, roh Tuhan ada pada hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan biarlah benar-benar berasal daripada Tuhan. Ini kami Tuhan berfirman kepada
minggu ini yang dari pertama Petrus 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Maranatha. Berdamailah dalam menyambut Allah. Dan bacaan firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga ayat 12 telah kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu, konteks penulisan surat ini adalah kepada jemaat-jemaat mula-mula yang punya banyak sekali tantangan dalam kehidupan iman mereka. Ada tantangan dari orang-orang yang tidak menerima Injil waktu itu, dan juga ada tantangan berupa penyiksaan kepada mereka yang percaya mengikut Kristus. Sejarah mencatat Kekaisaran Nero dan juga Domitianus mencatat sejarah tentang penyiksaan kepada mereka yang setia dalam iman mengikut Kristus. Ada banyak pengikut Kristus saat itu yang rela untuk menderita demi keyakinan yang kuat kepada Allah, bahwa Allah adalah pemberi jaminan keselamatan untuk hari itu dan juga memberi keselamatan bagi kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Rasul Petrus menuliskan surat ini agar orang-orang percaya tetap kuat menghadapi pergumulan hidup mereka. Saya mengambil dua hal besar untuk kita belajar bersama-sama dalam kebenaran firman ini. Yang pertama adalah Petrus mencoba memberitahukan kepada jemaat-jemaat dalam kondisi itu, untuk yang pertama, sekalipun penderitaan mereka alami, mereka harus hidup dengan karakter kasih, memiliki karakter hidup kasih. Bapak Ibu Saudara, karakter itu sifat yang muncul dari seseorang yang lahir dari ajaran-ajaran, yang lahir dari nilai-nilai yang dipelajari.
kasih, tetapi dia meninggalkan tahtanya, memilih menjadi hamba yang melayani dan menderita mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, belajar dari salib yang melahirkan kasih kepada kita. Sebagai orang percaya sebenarnya kita juga mesti memiliki karakter hidup kasih yang lahir dari salib. Kalau bicara salib Kristus itu, kita bicara tentang Allah yang sudah melakukannya dengan nyata, tentang kasihnya kepada kita. Maka orang Kristen hari ini, saya dan saudara, kita juga mesti memiliki karakter yang berasal dari salib. Salib itu kalau kita lihat ini dia, kalau dari kejauhan bentuknya seperti tanda-tanda, ya, tanda plus. Orang Kristen memang hidupnya harus bernilai tambah. Orang Kristen tidak bisa hidup hanya biasa-biasa saja. Orang Kristen apalagi tidak boleh hidup sebagai orang Kristen yang minus. Karena kita pun salib, ya, melambangkan itu. Bapak Ibu, ada orang Kristen yang hubungannya dengan Allah sangat kuat. Itu hubungan vertikal, ya. Dia dengan Allah di atas itu tegak, hubungannya kuat. Rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, bahkan dia hafal ayat-ayat emas Alkitab. Mau berdebat tentang firman Tuhan, dia juga cakap untuk berdebat. Tapi sayangnya hubungan dengan orang lain tidak beres. Orang lain ini bisa saja orang terdekat. Hubungan dengan istri atau suami, hubungan dengan tetangga tidak rukun. Tapi hubungan dengan Tuhan sangat kuat. Dia itu orangnya berbeda sungkawa. Pokoknya ada orang mati di mana, orang tua pasti ada. Sampai terkenal satu kampung orang bilang, "Wih, orang tua itu terlalu baik." Hubungan dengan Tuhan itu ada, hubungannya sangat kuat. Tapi hubungan dengan sesama, ya, kalau kita beri nilai 0 sampai 10, nilainya 1. Jadi salib yang tegaknya saja yang ada seperti 1, ya. Tapi yang horizontalnya tidak ada. Ada juga orang Kristen yang hubungannya dengan sesama itu kuat. Yang tadi saya bilang bahwa kemana saja ada orang mati dia sampai, rajin menolong tetangga, ya, suka membantu, dia rajin kerja, ada kumpul keluarga di mana pasti dia hadir paling pertama, ya, karena hubungannya dengan sesama itu kuat. Hanya kadang-kadang kita ketemu dia anti gereja, pokoknya tidak mau masuk ke gereja. Hubungan dengan Tuhan tidak kuat. Ada ibadah rumah tangga dia izin terus. Bukan ke luar negeri, izin dari ruang tamu ke kamar biji. Berarti
Tuhan. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan kuat, hubungan dengan manusia juga erat, rukun, itu damai, maka genaplah ia hidup memiliki karakter salib ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam persiapan menyambut Tuhan, Petrus nasihatkan agar orang percaya memiliki apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam judul pembacaan tadi dia mengatakan tentang kasih dan damai. Kenapa? Karena Yesus yang kita sambut, yang kita nantikan adalah pribadi yang telah mengajarkan kasih dan yang telah mempraktikkan kasih itu secara benar. Ia mengasihi Bapa dan dia mengasihi dunia ini. Nah, untuk mendapatkan atau menumbuhkan karakter kasih dalam diri kita, orang mesti berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang disalibkan itu. Harus. Jadi kalau saya ikut gereja hari ini, saudara ikut gereja hari ini, satu hal yang tidak boleh saudara lupa hari ini, saudara harus usahakan bertemu dengan Yesus. Amin. Harus. Karena tanpa perjumpaan dengan Kristus yang disalibkan itu, kasih hanyalah ucapan, damai hanyalah perkataan. Banyak orang Kristen ikut Yesus, tapi hanya mencari berkat-berkatnya. Ketika mengalami penderitaan, orang melarikan diri. Petrus mau kasih ingat jemaat mula-mula bahwa mengikut Yesus bukan hanya mencari berkatnya saja, tetapi harus setia sekalipun mengalami penderitaan iman. Orang Kristen banyak cari mahkota. Ya, kalau ketemu salib, dia memang pikul, tapi dia pikul yang di leher saja. Kalau salib yang dia pikul di bawah, dia tidak mau. Tahu yang di leher? Nah itu. Pokoknya harus lempar karat. Ya. Sampai kalau dia cerita dengan orang juga dia cerita begini. Kadang kita naik memang kota dulu juga kalau dia punya salib itu besar dia. Tapi untuk memikulnya, untuk menyangkal diri ketika memikul salib, itu bukan perkara itu. Bapak Ibu saudara-saudara, memang pikul salib menyangkal diri untuk bisa berjumpa dengan Yesus, itu memang sesuatu yang sulit. Seringkali kita ini bicara baik-baik dengan orang, kan? Kita bicara baik-baik dengan orang, orang justru balas kita dengan caci maki. Tapi saudara, itulah tantangan sebagai pengikut Kristus. Bagaimana kita mampu menyangkal diri hari ini? Orang menyangkal diri itu sederhana saja. Saudara bisa ketemu orang begini. Ketika ada persoalan, dia suka marah-marah. Terus kita nasihat dia bilang, kok kosong besok tahu bebas. Kita yang kan dan dulu begitu. Kita pribadi itu memang yang sudah sesuai dengan marah-marah. Ketika orang menyangkal diri, maka sikap pribadi yang suka marah-marah itu dia kasih sapi, bahkan dibuang. Dia akan menyangkal diri di hadapan orang bahwa tidak, saya dulu memang tukang marah-marah, tapi sekarang saya menyangkal diri, saya bukan orang marah-marah. Saya simpan yang marah-marah, saya ambil yang sifat Kristus, saya taruh di dalam diri saya. Jadi orang mau nasihat saya, orang mau kritik saya, muka saya tidak kira, apalagi marah-marah. Itu menyangkal diri ya. Itu sulit. Karena kita ini kadang selalu apa dengan dosa ya? Kita selalu
Orang Timur bilang api namu kolenanan kesesat. Padahal sebagai orang Kristen kita harus bisa menyangkal diri. Oke, dulu mungkin ayah saya seperti itu. Tapi apa yang ada pada ayah saya tidak bisa diwariskan dalam hidup saya. Saya sudah orang percaya. Karakter hidup saya harus karakter kasih, karakter pengampunan. Sebab yang saya percaya dan saya sembah adalah Yesus, yang tidak saja mengajar tetapi telah mempraktikkan kasih itu secara nyata. Karena itu ayat 8 dan 9 saudara, kalau kita baca, Petrus bicara tentang sedia sekata, dia bicara tentang seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Petrus mau kasih tahu bahwa orang percaya mesti untuk hati-hati juga. Karena kejahatan dan hal-hal yang bersifat caci maki, dosa terhadap Allah, itu biasanya berlangsung di dalam kehidupan orang-orang yang berdekatan, yang punya hubungan dekat. Saudara tidak mungkin sedia sekata dengan orang di Kupang. Saudara baru bisa sedia sekata dengan istri, dengan suami, sedia sekata dengan anak-anak, sedia sekata mungkin dengan tetangga, sedia sekata dengan seluruh jemaat. Itu bisa. Berarti bahwa kejahatan dan hal-hal yang disebutkan oleh Petrus ini bisa terjadi di dalam rumah. Karena itu saudara-saudara, menyangkal diri artinya meletakkan sikap pribadi kita dan meletakkan sikap Yesus dalam kehidupan kita. Yesus itu orang buat jahatnya, dia balas dengan apa? Tentu dia mendoakan orang yang menjahati. Ketika dia di atas salib, dia bilang kepada Bapa, ampuni mereka. Ini karakter, ini sifat. Setiap orang yang percaya kepadanya harus punya karakter ini. Memang betul, ya. Menyangkal diri untuk bisa punya karakter seperti itu sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan perjumpaan kepada Yesus, membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dengan berpegang harapan kepada Dia, saya dan saudara dimampukan untuk memiliki karakter ini. Amin. Pulang dari gereja kita sama-sama. Kita harus bilang kita jumpa Yesus dan ada perubahan hari ini dalam hidup kita. Yang harus dilakukan sekarang, karena Yesus datang seperti pencuri. Ya, tidak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, suami istri saja sedia sekata itu sulit. Ya, jangan saya yang lain-lain. Suami istri saja untuk sedia sekata itu sangat sulit dalam rumah. Ada yang dia mesti menikah sampai 4-5 tahun baru bisa sedia sekata. Masih tahun pertama menikah itu mertua sekata, mertua separuh. Iya. Mertua baru sekata, mertua sudah selusin piring terbang di dalam rumah. Ya, pendeta saja itu untuk mencapai sedia sekata, ya, itu butuh waktu, proses panjang. Ya, ada penderitaan di situ, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita, ada hal-hal yang kita tidak boleh tulis, diletakkan, disimpan, bahkan dibuat, supaya karakter baru, karakter kasih yang bisa memampukan kita sedia sekata bisa ada dalam hidup kita. Kami bapak-bapak ini kan kenyataan itu sering sekali tidak bisa sayang istri dan ramah kepada istri. Saya tidak tahu mama, tapi saya karena bapak-bapak sulit sekali itu kadang-kadang untuk bisa sayang istri, ya bisa ramah. Jangan sayang, ramah saja sulit. Tapi kami ini lebih ramah kalau ketemu membaca, jadi warna. Ramah sekali.
Papi mau ayam atau yang ada di daging ayam? Dia punya mama apa? Pakai sambal ke bapak, saya kasih luka ya bapak. Lukanya terlalu banyak. Selama mau bikin mati saya. Ini karakter apa? Ya, itu sudah karakter kolonial. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam penantian menyambut Allah, selain karakter kasih, yang kedua adalah karakter sebagai pendamai. Yesus itu kan raja damai. Setiap orang yang percaya kepada Dia harus mencari pendamai. Pendamai itu pembawa kabar damai, itu orang yang dia datang, dia menyelesaikan persoalan itu sampai tuntas. Yesus itu pendamai, dia jadi raja damai karena dia dari surga, dia datang di bumi, dia tidak bangun lagi. Dia selesaikan sampai selesai persoalan saya dengan saudara kepada Bapa. Jadi jangan jadi juru pendamai yang seperti kadang-kadang di RT ya. Bukan RT-nya, maksudnya terjadi di lingkungan RT. Pokoknya yang penting sopi sudah duduk, lu mau damai betul-betul kosongnya, kita minum sama-sama. Aku sopi turun, kita pemalas pulang. Itu bukan pendamai, ya. Itu adalah apa-apanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, memiliki karakter pendamai, ya, adalah orang-orang yang harus mengalami pertobatan dan pemulihan. Orang bisa hidup damai itu kecuali dia sudah bertobat dan dia mempunyai ya pemulihan dari Tuhan. Damai itu bukan ketika kita berada di satu suasana gereja yang tenang-tenang, tidak boleh damai. Damai itu justru adalah satu sikap yang bisa kita buat ketika kita ada di tempat yang tersulit dalam hidup kita. Damai itu di sini. Karena itu, sebagai pembawa damai, orang tidak boleh egois. Kalau ada egois, keinginan dirinya lebih tinggi, pasti keinginan orang lain tidak bisa diwujudkan. Padahal kedamaian adalah ketika ya keegoisan itu kita buang sehingga kita bisa menerima orang lain apa adanya. Orang yang punya karakter ini adalah orang-orang yang persoalan dengan dirinya sendiri sudah selesai. Ya, dia punya persoalan dengan diri sendiri sudah clear. Ya, artinya ya dimanapun biar dia dijelek-jelekan, dia tidak balas dengan marah atau menjelek-jelekan. Kenapa? Dia sudah selesai dengan diri, dia bisa terima itu. Difitnah dia tidak terganggu, mau dipuji pun dia tidak terganggu, mau direndahkan pun tidak ada yang berubah dari hidupnya. Sudah selesai dia dengan diri. Ya. Kalau istilah pendidikan dia utama. Yang masalah itu kalau yang masih rohaninya TK, ya, orang nasihat dia untuk marah. Padahal nasihat itu untuk kebaikan. Itu berarti dia belum selesai dengan dirinya. Kita belajar dari Alkitab tadi nas pembimbing saya mengangkat dari Kejadian 50 ayat 20. Di situ ada bacaan yang bagus. Saudara bisa belajar di rumah nanti. Cerita tentang figurnya Yusuf. Yusuf itu orang yang membawa damai. Dia punya karakter hidup sebagai orang yang damai dan akibatnya itu besar. Ya, kita tahu bahwa kakak-kakak Yusuf memasukkan dia di sumur. Kakak-kakaknya menjualnya sebagai budak. Kita tahu bahwa Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yusuf jadi perdana menteri. Tidak ada kebencian dalam diri Yusuf ketika ada kelaparan dan kakak-kakak datang untuk menyambut kesalahan mereka.
Jadi kalau saudara sedang mengalami situasi di mana saudara didekatkan, santai. Orang bilang apa? Santuy coy. Kalau saudara alami hal di mana saudara dilecet, saudara diintimidasi, difitnah, santai. Kenapa? Karena Tuhan bisa saja mengizinkan peristiwa itu untuk sesuatu yang luar biasa di depan. Amin. Yusuf mengalami itu, dan Tuhan membuktikan bahwa ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan dapat mengubah masa depan kita. Yusuf yang dibuang akhirnya menjadi pemimpin bangsa Tuhan. Tuhan memberkati saya dan saudara. Selamat untuk menyambut Tuhan. Ini Advent keempat. Advent keempat tadi itu kita sudah dua. Sama kayak kita tunggu kita pun pasang 3-4 jam dan dia kurang keriting mulai muncul dari belakang pokok. Kita bilang biar dia keriting tapi dia di hati. Amin. Yesus yang datang, ya kita menyambutnya dengan rasa seperti itu. Ada sesuatu yang meluap-luap untuk ketemu dia. Karena itu selamat untuk menyambutnya. Ia adalah Tuhan yang rindu juga untuk berdiam dan tinggal di hidup kita. Kalau kita punya rumah, kita pasti mau rumah itu bersih. Karena ada tamu datang, ya, kita pasti harus dibersihkan. Apapun yang kita miliki, kita pakai untuk bisa dibersihkan. Tapi ingat juga bahwa sapu yang kotor tidak bisa kita pakai untuk membersihkan rumah. Sapu hati kita itu memang mesti bersih, ya, untuk membersihkan seluruh kehidupan kita ketika menyambut Yesus. Pak Mama, saudara, ini yang paling terakhir, ya, kita dilahirkan 2 mata 2 telinga, namun kita cukup dengan 1 lidah, ya. Karena lidah adalah senjata yang tajam yang dapat melukai dan memfitnah serta membunuh. Lebih baik sedikit bicara tapi banyak dilihat dan mendengar. Kita dilahirkan dengan 1 hati yang mengingatkan kita untuk memberikan cinta dan kasih kita dengan tulus tanpa pamrih kepada orang lain. Di hati itulah sang Natal ingin tinggal dan setia. Saudara, pesan terakhir, dulu orang bilang mulutmu harimaumu, tapi sekarang kita kenal zaniku harimau. Karena itu firman Tuhan tadi bicara tentang lidah, ya kita juga bisa yang membawa ke jati, ya. Kalau dulu ya lidah agak tulang menyakiti orang lain, sekarang jari juga kadang ya dia bertulang tapi dia pemodel di lidah, ya. Kita bisa salah ketik di media sosial, ya itu juga bisa menyakitkan orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita semua dalam menyambut Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya mengundang jemaat akan untuk berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak dari Allah, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu masing-masing kita memeriksa diri sebelum mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah kita menyadari akan dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari alasan. Yang kedua, hendaklah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Yang ketiga, hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Semua anggota sini yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 yang akan datang, saya silakan berdiri untuk menjawab di hadapan Allah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerahnya Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darahnya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Yang keempat, apakah saudara-saudara dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimenteraikan oleh baptisan dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap hidup dengan iman di dalam kasih yang benar dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerahnya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar janji setiap kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Kristus Tuhan, Immanuel yang telah datang mengunjungi kami, yang memberikan hidup sehingga kami diselamatkan. Kami rindu untuk ada bersama-sama dengan Engkau di meja perjamuan pada minggu yang akan datang. Oleh karena itu kami telah berdiri oleh karena kuasa Roh-Mu untuk mengaku di hadapan-Mu, untuk berjanji di hadapan-Mu, agar kami boleh ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena itu Engkau sendirilah kiranya yang mempersiapkan hati dan hidup kami, agar kami benar-benar boleh mengalami perjumpaan penuh sukacita bersama Engkau di dalam perjamuan nanti. Semua yang akan disiapkan, kami mengundang kuasa Tuhan melengkapinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengingat di dalam persembahan kita firman Tuhan dari
pertama Tawarin 29 ayatnya yang ke-14b yang berkata, sebab daripada mula segala galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Raja dan bagi kami. Pada kesempatan ini Bapa, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menolong dan memberkati kehidupan kami ya Bapa. Kami juga tahu bahwa Engkau senantiasa memberkati kami dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Bapa. Lewat berkat-berkat itu ya Bapa, kami mengambil sedikit untuk mempersembahkan pelayanan. Kiranya Engkau berkati semua ya Bapa, baik itu kolektif, persembahan yang lain. Kami mohon kiranya Engkau berkati sehingga dapat bermanfaat bagi pelayanan di tengah-tengah dunia, khususnya di jemaat kita yang Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan kami melalui Yesus Kristus yang telah juru selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Vokal grup pemuda, kami berikan kesempatan mengiringi setiap persembahan kita lewat nyanyian pujian bagi Tuhan kita. Wow.
Salam. Terima kasih kami mohon perhatian Bapak Ibu sekalian untuk Warta Mimbar Minggu 20 Desember 2020 sebagai berikut. Informasi pelayanan khusus akan berlangsung baptisan kudus bagi 32 orang anak atas nama Anggi Natonis Rayon 21, Dean Orlando Doa, Jim Christian Doa, Dirgo Dean Orlando Doa, Jim Christian Doa, Rayon 20, Dirga Augusto Berun, Vanesia Priscilia Berun, Gibran Rivaldo Max, Rayon 10, Mikael Santiago Snam, Rayon 32, Arki Bernard Toto, Naila Angelina Putri Taneo, Mauro Xavier Samuel Moikari, Lazarus Evan Tahun, Lukas Evata Tahun, Rayon 43, Natalie De Christine Nilopek, Rayon 45, Putri Febriana Muda, Rayon 8, Novalia Hermina Sau, Christian Juan Alexander Sau, Rayon 37, Alfiano Insan Tuan, Rayon 9, Immanuel Ricardo Kikaremon, Rayon 1, Alizea Habila Teva, Rayon 27, Satria Mandala Putra, Rayon 39, Doratia Loreni Suan, Rayon 32, Adelina Banfatin, Oliva Clara Pemau, Rayon 31, Priscilla Chandra Denote, Lydia Anugrah Denote, Rayon 23, Margareta Aprilia Pau, Amora Maili Yesirnau, Rayon 31, Andrea Rafael Mandiri, Rayon 3, Juniati El Safira Tamiat, Rayon 12, Elisa Ananci Garapori, Rayon 2, Daniel Aldino Kase, Rayon 6, dan Elisa Elsa Romselan, Rayon 28. Persiapan baptisan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember jam 9 pagi. Pelayanan baptisan akan berlangsung pada tanggal 26 Desember jam 7 pagi. Informasi surat-surat masuk. Kebaktian malam Natal akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 dalam 2 shift yang diatur sebagai berikut. Shift pertama jam 4 sore bagi jemaat Rayon 1 sampai dengan Rayon 22 bersama paduan suara gabungan yaitu paduan suara Bora, Etla Bora, dan Nawasni. Shift kedua jam 6 sore untuk Rayon 23 sampai dengan Rayon 25 bersama vokal grup Mandiri. Kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2020 diatur dalam 2 shift. Kebaktian pertama jam 7 pagi Rayon 1 sampai dengan Rayon 22 bersama paduan suara Sehati, dan kebaktian kedua jam 9 pagi Rayon 23 sampai dengan Rayon 25 bersama vokal grup Golgota. Kebaktian syukuran Natal pada hari Sabtu 26 Desember 2020 sekaligus pelayanan sakramen baptisan kudus dilaksanakan 1 kali kebaktian, yaitu pada jam 7 pagi bersama vokal grup Seraphim. Yang berikut kebaktian Minggu tanggal 27 Desember 2020 dilaksanakan 2 kali kebaktian sebagai berikut. Kebaktian pertama pagi jam 6 Rayon 23 sampai dengan Rayon 25 dan Solo dari Rayon 32. Kebaktian pertama kedua pada jam 9 pagi Rayon 1 sampai dengan Rayon 22 dan Solo dari Rayon 21. Sementara kebaktian utama ketiga akan ada pelayanan sakramen
Rayon 22, kebaktian kedua jam 6 sore untuk Rayon 23 sampai dengan Rayon 45. Atas nama Majelis Jemaat Petra kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga dalam keluarga Bapak Orinus Taek Rayon 23. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, jumlah jiwa yang hadir dalam ibadah kedua pagi ini laki-laki 105 orang, perempuan 167 orang, jumlah 272 orang. Demikian warta mimbar hari ini. Atas perhatian Bapak Ibu Jemaat kami menyampaikan terima kasih. Salam. Saudaraku, mari bersama. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami boleh ada di rumah Tuhan yang kudus ini oleh karena Roh Kudus-Mu yang memanggil dan menuntun kami. Kami percaya ada perjumpaan dengan Engkau ya Yesus, sebab kami mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini membersihkan hidup kami, yang kami percaya memiliki kuasa untuk menuntun kehidupan kami ke depan. Kami rindu memiliki karakter kasih, dan kami rindu memiliki karakter hidup penuh kedamaian. Terima kasih karena Engkau telah berfirman. Kami percaya Engkau mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau punya rencana terbaik untuk kami semua. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang sejahtera, rencana kehidupan supaya kami juga turut bekerja menjadi rekan kerja-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kasih dan menyampaikan kami sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari bahwa kami akan berjumpa juga dengan penderitaan yang dapat membuat kami lari dari kehidupan iman kepada. Tetapi kami boleh percaya dan kami mengundang Roh Kudus-Mu hari ini hadir dan mendiami menguasai seluruh kehidupan kami. Kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam menyampaikan Injil, tempat kami bekerja, di rumah tangga kami maupun di masyarakat yang luas. Tuhan, siapkan diri kami hari ini supaya kami dapat menyampaikan kasih Kristus dan menyampaikan damai Kristus di dunia ini. Terima kasih, kami juga berdoa dan mengucap syukur serta meletakkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini Engkau pakai untuk melayani satu dengan lain. Mereka yang ada di dalam liturgi sebagai pendoa, Tuhan memberkati mereka. Para majelis berdoa dan diaken, mereka yang memainkan alat musik untuk memuliakan Tuhan, baik organis maupun sound gitar. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa kepada poster kami, Tuhan hadir dan memberkati mereka. Tangan-tangan mereka dalam mempersiapkan banyak hal untuk kami berjumpa dengan Tuhan hari ini. Teman-teman, saudara-saudara Tuhan yang juga menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih. Kami juga berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Edi Lapaibel yang berusia 56 tahun pada tanggal 15. Kami juga bersyukur bersama dengan Mama Rosalina Manu, usia yang ke-43 di tanggal 14. Dan juga kami bersyukur bersama dengan Bapak Paulus Parela yang berusia 42 tahun di tanggal 19. Semuanya adalah anak Tuhan. Karena itu kami berdoa dan kami mohon kiranya rahmat Tuhan tetap menyertai kehidupan anak-anak ini. Biarlah mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam perjumpaan dengan Tuhan, supaya hidup yang Tuhan percayakan di dunia ini menjadi persembahan yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ini doa dan sembahyang kami. Kami akan berpisah dari kebaktian ini, mempersiapkan diri untuk perayaan dalam ibadah-ibadah yang akan berlangsung di hari
tahu bahwa Tuhan adalah penjaga kami. Tuhan telah berjanji untuk memelihara hidup kami. Karena itu bawa kembali kami pada waktu Tuhan, supaya kami tetap berjumpa dengan Tuhan setiap waktu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini syafaat kami. Demi Kristus yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersahut-sahutan dalam keputusan. Hendaklah kasih dan damai Kristus memerintah dalam hatimu. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, damai Kristus memerintah dalam hati. Kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan ini